Sebuah kasus yang terjadi di kediaman perwira tinggi Polri yang melibatkan bawahannya itu terus bergulir bagai bola panas. Berbagai spekulasi hingga analisis berbasis data dan fakta disampaikan berbagai pihak di berbagai media. Lantas, apa sih sebenarnya perwira itu? Di sepanjang video ini, kita akan kupas konsep perwira selengkapnya. Bersama saya, Belmondo Scorpio. Perwira adalah anggota tentara atau polisi yang berpangkat di atas bintara, yakni tentara atau polisi dengan pangkat Letnan 2 atau Inspektur Polisi 2 sampai ke atas hingga Jenderal atau Laksamana, Marsekal, atau Jenderal Polisi. Golongan kepangkatan perwira mengacu kepada mereka yang mempunyai otoritas atau kewenangan di instansi militer dan kepolisian untuk bisa memberi perintah operasional kepada anggota sebagai pimpinan. Pada umumnya, perwira memegang peringkat yang lebih tinggi daripada bintara. Perwira umumnya menerima pelatihan kepemimpinan dan manajemen selain pelatihan yang berkaitan dengan spesialisasi mereka dalam unit militer yang dijurusi. Beberapa militer di negara maju bahkan mewajibkan gelar sarjana sebagai prasyarat untuk komisi menjadi perwira. Tetapi di TNI itu bukan suatu keharusan, namun dianjurkan. Sementara arti lain dari kamus besar yaitu yang pertama gagah berani. Contoh orang yang perkasa, gagah. Dan yang kedua pahlawan. Contoh seorang pemuda yang gugur di medan perang. Itu menurut kamus besar. Selanjutnya masuk kepada golongan perwira. Di Tentara Nasional Indonesia, perwira terbagi dalam 3 golongan. Yang pertama adalah perwira pertama, biasa sering disebut PAMA. Ini merupakan golongan pangkat perwira yang paling rendah. Terdiri dari Letnan 2, Letnan 1, dan Kapten. Yang kedua, perwira menengah, biasa disebut juga sebagai PAMEN. Ini merupakan golongan pangkat perwira di antara perwira pertama dan perwira tinggi. Terdiri dari mayor, letnan kolonel, dan kolonel. Yang ketiga atau yang terakhir ini adalah perwira tinggi, biasa kita sebut sebagai pati. Ini merupakan golongan pangkat perwira yang paling tinggi dan hal ini ditandai dengan pemakaian bintang di pundak. Masing-masing kecabangan militer memiliki istilah tersendiri, seperti TNI Angkatan Darat menggunakan Jenderal, dan TNI Angkatan Laut menggunakan Laksamana, dan TNI Angkatan Udara menggunakan Marsekal. Cara mencapai pangkat perwira di TNI. Di Tentara Nasional Indonesia, terdapat beberapa macam cara untuk mencapai tingkat perwira. Yaitu yang pertama, bisa melalui akademi militer masing-masing cabang, seperti Akmil untuk TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. Kelulusan akademi ini memperoleh pangkat perwira terendah yaitu Letnan 2. Yang kedua, berjenjang dari bintara yang paling tinggi, yaitu pembantu Letnan 1 untuk kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah calon perwira atau secapa di masing-masing angkatan. Yang ketiga, menjadi perwira karir yang memiliki ijazah profesi, seperti kedokteran, farmasi, dan psikologi, sarjana negeri atau swasta S1, dan program diploma D3, negeri atau swasta yang dipersamakan sesuai dengan jurusan atau program studi yang telah ditentukan. Yang keempat, melalui ikatan dinas pendek untuk pilot seperti TNI di Angkatan Udara. Dengan syarat, ya seperti biasa, umur antara 18-22 tahun, lulusan SMA program IPA, NIM disesuaikan dengan rata-rata nasional. Di Kepolisian Republik Indonesia, perwira terbagi dalam 3 golongan. Yang pertama, perwira pertama, biasa disebut sebagai PAMA. Ini merupakan golongan pangkat perwira yang paling rendah. Terdiri dari Inspektur 2, Inspektur 1, dan Ajun Komisaris Polisi. Yang kedua, perwira menengah atau disebut sebagai PAMEN. Merupakan golongan pangkat perwira di antara perwira pertama dan perwira tinggi. Terdiri dari komisaris, ajun komisaris besar, dan komisaris besar. Yang ketiga, perwira tinggi atau pati. Ini merupakan golongan pangkat perwira yang paling tinggi. Hal ini ditandai dengan pemakaian bintang di pundak. Polri menggunakan pangkat dari yang terendah adalah Brigadir Jenderal, Inspektur Jenderal, Komisaris Jenderal, dan Jenderal. Cara mencapai pangkat perwira di Polri. Di Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat berbagai macam cara untuk mencapai tingkatan perwira, yaitu yang pertama melalui Akademi Kepolisian.
lulus mendapat pangkat Inspektur Polisi 2 atau IPDA. Kedua, bagi yang sudah menjadi anggota Polri berjenjang dari bintara yang paling tinggi, yaitu mulai Brigadir Polisi Kepala atau BRIPKA hingga Ajun Inspektur Polisi 1 atau AIP2, untuk kemudian menjalankan pendidikan di Sekolah Pembentukan Perwira atau Setukpah Polri maupun melalui Sekolah Perwira Alih Golongan atau PAG di SPN. Yang ketiga, menjadi perwira sumber sarjana melalui jalur Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana atau SIPSS. Daftar melalui jalur ini harus setelah lulus kuliah menjadi sarjana mendapat gelar diploma atau D4, sarjana S1 dan pasca sarjana S2. Namun, di samping pangkat cukup mempengaruhi di tubuh TNI Polri, sebuah jabatan jugalah yang bicara. Itu sebabnya surplus jenderal yang tak memiliki jabatan berpengaruh menjadi persoalan. Sebab pangkat tinggi terasa tak berpengaruh apa-apa jika tanpa sebuah jabatan. Di Marinir dan Kopassus misalnya, Komandan Korps dan Danjen memiliki pangkat Mayor Jenderal atau Bintang 2. Wewenang dan jumlah pasukannya di korpsnya cukup berpengaruh dan besar. Nah teman-teman, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa kasih pendapat kalian terkait hal ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share, subscribe juga channel Geolife dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru kami. Saya Belmondo Scorpio, sampai ketemu dalam episode Kupas Konsep selanjutnya.